Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, kelompok yang membahas materi mengenai organ visceral yang beranggotakan Dani Syuarbari, Fitri Nur Aziza, Taksya Nadira, Karina Devianti. Yang pertama akan dibawakan oleh Fitri Nur Aziza. Definisi dari organ visceral. Organ visceral atau organ dalam adalah sekumpulan dari jaringan primer yang secara kolektif bekerja bersama untuk menghasilkan suatu fungsi yang efisien, yang mana letaknya berada di dalam tubuh dilindungi oleh tulang. Terdapat 3 organ visceral. Yang pertama toraks, yang kedua abdomen, yang ketiga reproduksi. Kita masuk ke organ visceral toraks. Organ visceral toraks atau sering dikatakan rongga dada adalah ruang di dada yang berisi organ, pembuluh darah, saraf, dan struktur tubuh penting lainnya. Terdapat 3 bagian utama, yang pertama rongga pleura kanan, yang kedua rongga pleura kiri, yang ketiga mediastinum. Dan terdapat 5 organ di rongga dada, yang pertama jantung, kedua paru-paru, ketiga kerongkongan, keempat trakea, dan kelima tiroid. Kita masuk ke organ toraks yang pertama, yaitu adalah jantung. Jantung merupakan organ vital yang memiliki ukuran kepalan tangan, sedikit lebih besar sekitar 200 hingga 425 gram. Terletak di antara paru-paru kanan dan kiri yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagian jantung. Setiap bagian-bagian jantung memiliki fungsi yang berbeda ya. Fungsi dari jantung itu sendiri adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Selanjutnya menyediakan dan mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Untuk organ toraks yang kedua yaitu adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang terdapat pada rongga toraks yang menyediakan ruang untuk volume paru-paru selama bernapas, sehingga toraks tidak terdesak oleh paru-paru yang mengembang saat inspirasi atau mengambil napas. Letak paru-paru berada di dada, dekat dengan jantung. Lebih tepatnya, posisi paru-paru adalah pada rongga dada bagian atas. Posisi paru-paru dan jantung berdekatan dan keduanya sama-sama dilindungi oleh tulang rusuk. Bagian-bagian paru-paru. Bronkus kanan terdapat 3 lobus, bronkus kiri terdapat 2 lobus, terdapat trakea, terdapat pleura, diafragma, dan alveolus. Selanjutnya fungsi dari paru-paru tersebut yaitu pertama, pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari udara. Yang kedua, menjaga suhu dan tingkat kelembapan dalam tubuh tetap normal. Selanjutnya, organ visceral toraks yang ketiga itu adalah esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah otot berbentuk tabung yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Posisi esofagus tepat berada di belakang trakea dan jantung. Persis di depan tulang belakang, esofagus berbentuk memanjang mulai dari tenggorokan hingga melewati diafragma. Bagian-bagian dari esofagus ada bagian dari posterior, inferior, dan bagian tengah. Selanjutnya, fungsi dari esofagus sendiri adalah membawa makanan dan cairan dari tenggorokan ke lambung. Makanan ditelan atau berpindah dari mulut ke tenggorokan atau faring. Selanjutnya, organ visceral yang keempat yaitu adalah organ visceral toraks yang keempat adalah trakea. Trakea atau batang kerongkongan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah di kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Bagian-bagian dari trakea terdapat laring trakea, terdapat 3 bronkus yaitu tertiary bronchus, primary bronchus, secondary bronchus, dan cabangnya lagi adalah bronchiolus. Selanjutnya, fungsi dari trakea sendiri yaitu adalah sebagai saluran utama yang menghubungkan sistem pernapasan bagian atas dengan paru-paru. Dengan bentuk seperti tabung yang lentur, trakea dapat menjadi jalur untuk masuk dan keluarnya udara. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu adalah Taksya Nadira. Lalu selanjutnya ada tiroid. Tiroid merupakan kelenjar endokrin murni terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di leher dan bagian depan, yang terdiri atas 2 bagian, lobus kanan dan lobus kiri. Panjang kedua lobus masing-masing adalah 5 cm dan menyatu di garis tengah, bentuknya seperti kupu-kupu. Lalu kita ke bagian-bagian tiroid. Ada tiroid cartilago, tiroid gland, trakea, dan nodul. Selanjutnya, fungsi dari tiroid memproduksi serta mensekresi hormon-hormon yang berperan dalam mengontrol proses metabolisme tubuh.
lalu mengatur suhu tubuh, mengontrol pengolahan dan penyerapan nutrisi, mengontrol penggunaan energi, mengatur produksi hormon reproduksi, mengoptimalkan perkembangan otak anak, reproduksi sel, dan mengatur tekanan darah dan detak jantung. Lalu kita ke organ visceral abdomen. Yang pertama ada peritoneum, yang kedua ada lambung, yang ketiga pankreas, 4 usus halus, 5 ada usus besar, 6 kantung empedu, 7 hati, 8 kelenjar adrenal, 9 ginjal, dan yang terakhir ada limpa. Yang pertama ada peritoneum. Peritoneum adalah lapisan pelindung dari lapisan serosa yang membalut rongga abdomen termasuk organ-organ abdomennya. Peritoneum parietal merupakan lapisan luar yang letaknya menempel pada dinding perut dan dinding panggul. Lapisan ini merupakan hasil perkembangan dari lapisan mesoderm somatik. Peritoneum tersusun atas 2 lapisan, yaitu parietal dan visceral. Terdapat rongga peritoneal di antara peritoneum, parietal, dan visceral. Bagian-bagian peritoneum. Ada parietal peritoneum, ada peritoneal cavity, dan visceral peritoneum. Fungsi peritoneum berfungsi untuk membantu menopang otot dasar panggul yang menahan organ seperti kandung kemih, usus besar, dan organ reproduksi pada tempatnya. Lalu yang kedua ada lambung. Lambung adalah organ yang bertugas untuk mencerna makanan setelah masuk melalui mulut dan disalurkan melalui kerongkongan. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di perut kiri bagian atas. Lalu, bagian-bagian lambung ada esophagus, cardia, fundus, body of stomach, longitudinal layer, circular layer, oblique layer, greater curvature, gastric rugae, duodenal bulb, duodenum, lesser curvature, dan yang terakhir ada lower esophageal sphincter. Fungsi dari lambung sendiri ialah mengolah makanan. Fungsi utama dari lambung adalah mengolah makanan dengan bantuan asam dan enzim. Lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil, memilah dan menyingkirkan zat berbahaya. Lambung juga berperan dalam memilah dan menyingkirkan zat berbahaya dari makanan. Lalu, yang ketiga ada pankreas. Pankreas adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm. Organ yang bentuknya memanjang ini bisa saja mengalami gangguan. Lalu kita ke bagian-bagian pankreas. Ada saluran empedu, saluran pankreas, ada lobus pankreas bagian depan, ujung pankreas, pangkal pankreas, duodenum, lalu ada tonjolan usus 12 jari dan saluran pankreas. Fungsi pankreas. Fungsi eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang membantu memecah makanan dalam usus halus. Enzim-enzim ini dihasilkan oleh sel-sel pankreas dan dilepaskan ke dalam usus halus melalui saluran pankreas. Yang kedua ada fungsi endokrin. Pankreas juga berperan dalam mengatur kadar gula darah dengan memproduksi hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin membantu menurunkan kadar gula darah, sedangkan hormon glukagon meningkatkan kadar gula darah. Selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, dan usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan ileum. Bagian-bagian usus halus yaitu fungsi dari usus halus menyerap nutrisi dari makanan, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, menetralkan makanan, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Lalu ada usus besar, merupakan bagian dari sistem pencernaan yang berperan dalam proses mencerna makanan. Usus besar berbentuk seperti tabung U yang terbuat dari otot. Letaknya di bawah perut, usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, ada bagian-bagian usus besar, yaitu terdiri dari usus buntu, cecum, kolon ascendens, hepatic flexure, kolon transversum, splenic flexure, kolon descendens, kolon sigmoid, dan terakhir rektum.